Jadi gini ya, soal remisi itu Kemenkumham itu sudah mengatur ya di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM tentunya. Nah, remisi itu yang kami pahami itu ada biasanya ada empat, ada remisi umum, remisi khusus, remisi kemanusiaan, remisi tambahan. Nah, remisi ini itu beda-beda. Misalnya remisi umum, nah remisi umum itu berkaitan tadi dengan misalnya hari besar kenegaraan, misalnya kemarin 17 Agustus atau Hari Sumpah Pemuda. Itu biasanya orang yang sedang menjalani masa pemidanaan itu mendapat itu, ya, namanya remisi umum. Nah, ada remisi khusus. Remisi khusus itu misalnya dalam proses selama dia menjadi narapidana atau menjadi warga binaan di dalam sebuah lapas atau rutan, itu mendapatkan potongan. Nah, potongannya itu bermacam-macam, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Kalau dalam Permen Kumham itu maksimal itu kalau seingat saya sekitar 6 sampai 7 bulan. Nah, itu bisa didapatkan remisi khusus itu berkaitan dengan dia misalnya pernah dia melakukan kayak kita tahu bersama ya bahwa Nikita misalnya saat ini menjadi pernah menjadi duta warga Sespas ya di hutan. Nah, maka tidak menutup kemungkinan itu bakal didapatkan sama Nikita. Cuman berapa remisinya, 3 bulan kah, 4 bulan, itu menjadi kewenangan dari pihak lapas. Nah, itu akan diperhitungkan nanti ketika misalnya vonis perkara atau perkara PK nanti akan diputus, itu kan akan diperhitungkan dan akan dihitung di akhir. Oh, ternyata dalam waktu misalnya setelah berapa tahun, ya kan? Nah, itu setiap tahun itu ada remisi juga. Jadi setiap tahun itu terhadap warga binaan itu wajib mendapat remisi 1 bulan, gitu. Nah, ada kemudian soal remisi kemanusiaan. Itu ada remisi kemanusiaan juga situ. Nah, remisi kemanusiaan ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang pernah mengalami sakit. Misalnya gini, dia pernah dirawat di rumah sakit untuk penyakit tertentu gitu. Nah, oleh lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan Kemenkumham itu dia wajib diberikan remisi. Berapa nilai total remisinya nanti akan diperhitungkan di akhir. Gitu. Berarti tidak ada bulan pasti ya bang? 6 bulan 7 bulan nggak ada hitungan pasti ya? Oke. Kalau kayak gitu kan Niki kan jadi sempat jadi duta segala macam gitu ya bang. Berarti bisa dikatakan ya ini hanya menjalankan cuman ya sebentar lagi pulang lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, itulah kan kemarin kita berpikir begini, ini bukan soal kita mau kejar-kejaran remisi, bukan ya, tapi ini soal kita kan mengupayakan memperjuangkan keadilan buat Niki. Dalam konteks ini ya, perkaranya Niki kami berkeyakinan sampai hari ini kan dengan pertimbangan hukum yang kami uji di pengadilan di perkara PK bahwa ternyata Nikita itu salah gitu. Salah putusannya itu salah. Karena dia salah, hakimnya itu salah menerapkan pasal, unsurnya apa, perbuatannya apa, diputusnya apa. Nah, itu yang kami kemudian pada saat sidangnya Nikita waktu itu kami paparkan kepada hakim, Pak Hakim, di sini loh letak kesalahan dari putusan itu ada di sini. Ya, saya bilang Nikita dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang pada saat di PT itu ya, naik di PT. Tapi pertimbangannya adalah bahwa TPPU itu dilakukan secara pasif. Kenapa divonis dia menjadi pelaku aktif? Pasal 3 didakwakan, tapi dipertimbangkan di pasal 5 Undang-Undang TPPU yang lama. Kalau sekarang pasal 607 huruf C KUHP yang baru kalau sudah dirubah. Nah, kami sampaikan kepada hakim, inilah yang kami bilang, kok orang dibilang TPPU pasal 3, tapi kenapa di pertimbangan hukumnya TPPU pasal 5 gitu. Nah, maka kita menganggap bahwa putusan ini putusan hilaf, keliru, salah menerapkan pasal yang seharusnya normanya seperti apa, tapi pemberlakuannya salah gitu.
Dok, kabarnya di dalam Niki ikut merayakan atau ikut lomba 17-an. Ya, makanya tadi itu kan di dalam sana kan orang eh, warga binaan itu tergantung dia ya. Misalnya mau ikut apa dan lain sebagainya, kan tidak ada paksaan. Nah, tapi rata-rata warga binaan itu mau mengikuti itu karena tadi tujuannya adalah untuk mengejar remisi. Kan tadi saya sampaikan, kita ini bukan untuk mengejar remisi, tapi karena kepeduliannya dia terhadap sosial masyarakat di dalam lapas itu, maka dia berinteraksi dengan cara seperti itu kepada warga binaan di seluruh rutan itu gitu. Tapi saya katakan ya, bukan tujuan, jangan sampai nanti di framing berarti lu jadi lawyer cuman berharap supaya nih kita dapat remisi gitu loh, ya kan? Nah, bukan soal itu. Kalau soal nanti bagaimana remisinya itu nanti urusannya di lapas. Bagaimana nih kita berkelakuan di sana? Ya, misalnya kemarin ada isu, wah ternyata nih kita diduga menggunakan handphone pribadi gitu kan. Ternyata setelah dicek nggak ada gitu. Nah, berarti apa? Ini berarti apa, ada framing seolah-olah supaya dia nggak dapat remisi loh, begitu. Tidak berkelakuan baik dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian ya, yang saya pikir itu salah dipahami oleh orang banyak gitu. Oke, Bang, abang-abang ini kan hampir setiap minggu lah ya ketemu Niki lah untuk melihat Niki. Mungkin kalau untuk secara hukum mungkin Niki, mungkin gini loh, kalau ke Bapak mungkin ke Bang Andi ya lebih bercerita ya gitu. Silakan. Bang Andi, apa sih yang dia curhatkan kalau datang, kan menganggap nih bapaknya nih gitu kan. Masih mau fight berjuang nggak sih Niki? Ya tentu dong. Jadi kalau itu pertanyaannya ya tentu sangat ya. Jadi memang ada beberapa isu yang liar ya, yang juga disampaikan oleh rekan sejawat sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kami ini adalah PH-nya Niki kurang cerdas, kurang memahami hukum. Itu banyak yang sedengar seperti itu ya. Itu kan tidak lagi menjadi rahasia. Kenapa Niki ini dibiarkan katanya banding, kasasi, ya kan seperti itu. Yang artinya gini bahwa kami ini juga pengacara ini atau PH-nya Niki ini bertindak ya untuk dan atas nama. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan itu tentunya kan melalui diskusi dengan baik ya. Kita memaparkan hukumnya seperti itu. Nah, kalau itu tadi menjadi pertanyaannya bahwa apa sih yang menjadi keluhan, ya jelas keluhannya Niki itu ya mungkin ya tidak semuanya disampaikan kepada kita, sampai Niki sendiri mengatakan kok begini amat ya penegakan hukum di Republik ini ya, kok begini. Setelah diskusi, pertanyaannya selalu dia bilang, salah nggak saya ini ya? Ya kalau kita mengacu ke hukumnya Anda tidak salah ya, kita sudah bolak-balik. Bahkan kita panggil ahlinya, para profesor ini kan kita diskusi, nah sependapat dengan kita bahwa seperti tadi apa yang disampaikan Pak Usman ini, bahwa dalam kasusnya Niki ini benar-benar ada kekeliruan hakim yang nyata menilai unsur pasal itu satu ya, dan kedua bahkan dianggap bahwa ini adanya keliru menerapkan pasal ya kan, seperti misalnya seharusnya ini kan penghinaan biasa, tapi kok dituduh dia melakukan pengancaman untuk menyebarkan atau membuka rahasia dengan tujuan untuk memaksa orang lain menyerahkan suatu barang, kan seperti itu. Itu dalam peristiwanya Niki itu sama sekali tidak ada itu. Ya, tentu Niki selalu bilang ke kita ini bahwa gimana ini Bang? Ya tentu jawabannya kami bahwa kami ini sudah melakukan upaya maksimal dan sangat maksimal. Ya, kita sudah menggerakkan semua pikiran tenaga kita untuk memberikan yang terbaik kepada Niki. Tapi kami ini hanya sebatas menegakkan, tapi endingnya putusan itu ada sama majelis. Dan pada akhirnya kami sama-sama dengan Pak Usman menyampaikan kepada Niki, ini selain upaya yang maksimal ini, tentunya kita ini juga manusia diberi hak sebagai orang yang beragama untuk berdoa. Semoga hakim PK ini
benar-benar bisa memeriksa memori PK kita ini dan melihat fakta hukum yang sebenarnya, sehingga nantinya akan diberi ya putusan yang seadil-adilnya, seperti itu ya. Itu Oke. yang lain. Oke, berarti tersirat sebenarnya ada sudah rasa apatis nih kita terhadap hukum ya bang? Ya tentu begitu. Ya bukan hanya Niki aja kali ya. Bahkan seorang pendekar hukum saja ditangkap, dia berteriak kami ini dizalimi, kan seperti itu. Coba bayangin, ini pendekar hukum loh yang ditangkap. Mungkin kalian tahu semua itu. Berteriak-teriak, saya ini dikriminalisasi, saya ini dizalimi, kayak kira-kira gitu. Apalagi seorang Niki, ya kan? Nah, ini pendekar hukum, ya kan? Kira-kira gitu ya. Bang, terkait juga nada-nada sumbang dari pihak yang tidak yang berseberangan lah sama Niki nih, gimana nih Bang terkait PK? Mungkin banyak yang menjustifikasi bahwa PK nanti Niki akan gagal atau gimana nih Bang Usman nih? Artinya Jadi, terus digaungkan nih untuk pihak seberang Iya, nih. berarti kan hukum acaranya nggak paham. Saya tahu lah itu ya, bahwa dibilang PK, kita nggak apa-apa belak-belakan aja. Kan gini, katanya PK harus ada novum. Kata siapa harus? Kalau harus itu kan wajib. Sifatnya imperatif, memaksa. Dalam hukum itu kalimat harus itu berarti kan imperatif, memaksa, dan wajib. Itu makna dari kalimat harus dalam hukum itu seperti itu. Nah, padahal KUHP sejak yang lama dan sampai yang terbaru ini, bahkan yang terbaru KUHP yang baru ini, ditambah satu alasan PK yang dulu khilafan. Ya, justru kalau kita pakai rujukan KUHP Undang-Undang 20 tahun 2023 kemarin itu, posisi paling atas itu adalah alasan PK adalah khilaf atau kekeliruan yang nyata. Artinya kalau kita lihat dari posisi kita pakai struktur KUHP ya, berarti hakim atau bukan hakim, artinya negara dan pemerintah, DPR dan pemerintah mengklasifikasikan kehilafan hakim dan atau kekeliruan itu adalah endpoint nomor 1 diutamakan. Berarti kenapa? Pandangan teman-teman yang ada di DPR mengklasifikasikan bahwa banyak sekali putusan hakim itu mengandung kehilafan atau kekeliruan. Maka kemudian ditempatkanlah dia pada posisi awal gitu. Sementara novum itu kalau di KUHP-nya bukan novum, tapi bahasanya itu adanya keadaan baru. Gitu. Keadaan baru itu kemudian dimaknai sebagai novum. Penempatannya itu kalau sekarang urutannya ada 4, dia ada di posisi ketiga. Artinya apa? Berarti novum itu ya, itu adalah menjadi bagian ketika ada persoalan-persoalan yang misalnya, oh ternyata sebelum permasalahan ini berlangsung ternyata sudah ada bukti ini gitu. Misalnya perkara 2024 ya kan, berarti di 2023 itu sudah ada bukti atau novum itu yang disebutkan itu yang seolah-olah itu mengarah pada persoalan ini. Lah kalau di perkaranya Niki, apa yang menjadi novum gitu. Nah kami sama Bang Andi, tim hukum ini sudah berkali-kali mengkaji. Kalau misalnya novum, kita nggak usah bilang novum, hakim pertimbangkan lagi deh bukti kami yang sudah kami ajukan di persidangan tingkat pertama. Kalau mau fair ya, bukti yang kami ajukan ada sekitar 70-an lah di dalam tingkat pertama itu. Oke? Nah tingkat pertama sudah benar. Berdasarkan bukti yang kami ajukan, ternyata tidak terbukti bahwa Nikita itu melakukan TPPU. Karena apa? Karena aliran dananya, penghasilannya Nikita itu lebih besar dari ini. Jadi tidak mungkin orang melakukan TPPU. Dan itu sudah dipertimbangkan dengan baik oleh tingkat pertama. Tapi pengadilan tingkat banding ya mempertimbangkan bahwa karena uang itu ditransfer ke PT Bumi Parama Wisesa, lalu itu dianggap sebagai upaya untuk menyamarkan uang. Logikanya bagaimana sih? Namanya uang itu ya yang dia alami itu, yang dia maknai sebagai itu uang hasil kesepakatan, ya tentu ya udahlah, saya kirim aja ke sana, ya kan? Dan yang mengirim itu orang yang mempunyai duit,
Masa iya kalau orang melakukan TPPU orang yang punya duit itu sendiri mau ngirim? Bukan, justru sebenarnya orang lain. Yang orang lain itu adalah punya hubungan dekat dengan Nikita gitu. Nah itu baru kemudian bisa diartikan sebagai perbuatan mencuci uang gitu. Nah makanya saya bilang, kalau dibilang tadi apa sindiran-sindiran orang bahwa upaya PK ini sia-sia karena tidak ada novum dan lain sebagainya begitu ya. Nah itu juga saya katakan orang-orang ini tidak ngerti hukum acara pidana ya gitu. Nah makanya saya bilang tambah lagi bacaannya, referensinya supaya lebih cerdas, lebih paham. Kan saya katakan tadi, alasan kehilafan itu dia menduduki posisi pertama di dalam KUHP. Artinya apa? DPR dan pemerintah, tadi saya bilang, saya tidak bermaksud mengulang ini, menganggap dari sekian ribu putusan yang ada di Indonesia, kemudian itu diambil kesimpulan ternyata banyak loh putusan ini, hakim ini yang hilaf, yang keliru itu, sehingga posisinya ditempatkan pada posisi pertama itu. Siap. Oke. Pandi